ثان على سادة قريش. ماذا يا جعفر يا ابن رب الكعبة، رب الكعبة. Di usia yang ke-40 tahun, di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai kematangan, Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan sebuah tugas mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sang pemuda Bani Hashim ini akan menjalankan tugas maha berat yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang super prima. Namun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat membuktikan Islam dapat berkembang pesat meski dakwah dilakukan di usia yang tak lagi muda. Kalau kita melihat hari ini sering kita menjumpai bahwa mereka yang telah mencapai usia mulai memasuki angka 4, usia 40 tahun ke atas, mungkin dia mulai merasakan masalah kesehatan yang mulai menurun, mulai sering bermasalah tentang kesehatannya. Tetapi ada yang menarik bahwa justru ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugasi Allah di usia 40 tahun, menunjukkan bahwa ketika tugas kenabian adalah tugas yang juga melibatkan fisik, bukan hanya kecerdasan. Ketika Allah berfirman tentang ketenangan hati orang-orang yang beriman, ketenangan hati mereka yang berzikir, husnudzon pada Allah, membuahkan positive thinking, membuahkan cara menilai yang positif terhadap segala hal. Dan itu adalah merupakan modal besar untuk sebuah kesehatan, ketenangan jiwa, kebahagiaan, berpikir dengan cara positif, dan seterusnya. Dan inilah maka menjadi pelajaran yang mahal, bahwa sebaliknya akan menimbulkan banyak penyakit, seperti ketika kita melihat masalah moral, masalah berburuk sangka, kesedihan yang berkelanjutan, ketidaktenangan jiwa, tekanan, dan segala macam. Ini semuanya yang membuat nanti fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fisik yang sangat prima. Bahkan ketika beliau diutus di usia yang sudah mencapai usia 40 tahun. Dan di tengah bahwa usia itu adalah usia kematangan berpikir, kematangan ilmu, kestabilan jiwa, usia dengan pengalaman yang sudah sangat cukup. Ya ahla baiti. Di tahun pertama, sang Nabi memulai dakwahnya hanya pada keluarga dan kerabat terdekat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Istri, anak, keluarga, dan sahabat terdekat akhirnya menyatakan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di fase ini, kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diimani oleh segelintir orang. Namun keteguhan iman yang telah dibekali pada mereka telah menjadi dasar yang kokoh bagi perjalanan dakwah sang Nabi selanjutnya. Tahun setelah dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menugaskan nabinya agar Islam disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Disinilah konflik bermula. Maka setelah mendapat jaminan perlindungan dari Abu Thalib sang paman yang merupakan pemimpin Quraisy, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberanikan diri untuk naik ke Bukit Sofa dan memulai menyampaikan Islam di sana. Saat itu seluruh masyarakat Quraisy tahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Al-Amin, orang yang paling jujur dan tak pernah sekalipun berdusta. معشر قريش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرغب بالحديث إليكم. Sebuah modal besar bagi sang nabi untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa dia adalah benar-benar seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. يا معشر قريش يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ نعم فأنت الصادق. Namun gelar Al-Amin yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak serta-merta mendapat sambutan dari masyarakatnya. Sebagian dari mereka justru mengejeknya, bahkan Abu Lahab, sang paman kandungnya sendiri. Dan benar seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi berbagai kecaman dan aksi penolakan. Bahkan di antara pengikutnya harus menerima siksaan hingga wafat lantaran dianggap telah berkhianat terhadap tradisi menyembah berhala. Inilah kualitas individu yang telah dibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Mekah tak lagi aman untuk muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah ke suku-suku lain serta meminta perlindungan bagi muslimin. Di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya, namun justru perlakuan kasar yang diterima. Mekah yang sudah 10 tahun didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum kunjung terlihat bahwa Mekah akan menjadi negeri yang Islami. Maka Taif juga merupakan upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masyarakat Taif adalah masyarakat yang menolak. Ketika Islam ini punya para pendukung, mereka-mereka yang bersemangat, mereka-mereka yang menjadi seorang Muslim yang sesungguhnya, maka tetap memerlukan sebuah tempat. Tempat ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat utama, markas, tempat menggagas, tempat berbicara, tempat hidup bersama. Tetapi yang juga sangat penting adalah tempat untuk mengaplikasikan ajaran Islam. Sehingga nanti menjadi potret. Potret inilah yang nanti akan bisa ditiru di berbagai tempat. Beginilah bertetangga Islami, beginilah mengatur sebuah pasar yang Islami, beginilah mereka mendidik keluarganya dengan cara yang Islami. Kesedihan yang bertubi-tubi dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sedikit pun mematahkan asa sang Nabi Allah. Tak lama setelahnya, setelah menelan berbagai duka, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mendatangkan 6 pemuda Madinah yang menyatakan diri masuk Islam. Inilah para pemuda yang kelak akan mengawali kebesaran Islam di Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di tahun yang sama, tahun 10 kenabian, Allah berikan pada Rasulnya 6 anak muda Madinah yang masuk Islam, dan inilah 6 anak muda yang mengawali terbukanya kota Madinah sehingga kelak dalam waktu 3 tahun ke depan siap untuk menjadi kota hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ambillah pelajaran. Bisa jadi hari-hari di mana kita sedang sangat terpuruk, maka cobalah lihat dengan mata optimis, penuh pengharapan pada Allah. Jangan-jangan inilah justru yang merupakan tahun cahaya pertama buat kita, agar orang beriman tidak pernah berputus asa dalam hidupnya. Di tengah-tengah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan Madinah sebagai kota muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yaqulu Muhammad, innahu al-layla usriya bihi min Makkah ila Baitul Maqdis, thumma urija bihi ila as-samawati as-sab'a wa 'ad wa ahlu Makkah niyam. قد أقبل أبو بكر
أتصدق أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وعاد؟ إن كان حدث به فقد صدق، فهو والله لا ينطق إلا الصدق. Peristiwa ini menjadi catatan menarik bagi ahli sejarah sebab berbeda dengan ayat-ayat ibadah lainnya yang kebanyakan turun setelah Nabi di Madinah. Perintah sholat justru turun saat muslimin masih berada di Mekah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai fondasi utama bagi muslimin. Dalam masalah sholat, para ulama mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan 2 sholat. Sholat pertama adalah sholat pagi dan sore, itu di awal-awal Nabi menjadi Nabi. Dan sholat yang kedua adalah sebagaimana ayat yang diturunkan dalam surat Al-Muzammil yang merupakan surat-surat yang awal turun kepada beliau. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Diperintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk bangun di malam hari dan melaksanakan ibadah. Ini adalah yang justru dilaksanakan di awal-awal. Dan setelah itulah maka kemudian ternyata sholat 5 waktu itu diturunkan di menjelang Nabi hijrah ke kota Madinah. Ada satu catatan yang menarik bahwa mengingat data ini maka ini menunjukkan bahwa sholat begitu pentingnya dalam Islam. Begitu pentingnya dalam Islam. Karena rata-rata ibadah itu turunnya di kota Madinah, tapi dia turun di Mekah. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah pondasi yang penting untuk orang dilatih dengan ibadah yang terbesar dahulu. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, inilah yang membedakan antara kita dan orang kafir, kita dan orang musyrik. Al-ahdu bainana wa baina syirki wa bainal kufri as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang memisahkan kita dan kemusyrikan dan kekafiran adalah salat. Yang meninggalkannya dia telah kafir. Betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Bahkan kalau kita melihat anak-anak kita sudah diminta untuk diperintah sholat di usia 7 tahun. Bahkan sudah diminta oleh Nabi untuk ditegasi kalau masih belum sholat di usia 10 tahun. Pada 10 tahun belum balik zaman Nabi. Zaman Nabi laki-laki balik usia 15 tahun. Tapi mengapa sudah harus ditegasi? Karena begitu pentingnya tema sholat. Agar ketika mencapai usia balik, maka sang anak sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan tidak berat hati dan tanpa disuruh. 6 pemuda Madinah yang telah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kemudian datang di tahun berikutnya dengan membawa 7 orang tambahan. Mereka inilah yang kemudian melakukan sumpah setia pada Nabi yang kemudian dikenal dengan nama Bai'at Aqobah pertama. Pertumbuhan muslimin Madinah terus bertambah di tahun berikutnya. Sampai di tahun ke-13 kenabian, Madinah telah siap menjadi kota bagi pusat aktivitas umat muslim. 6 anak muda yang dapatkan Nabi SAW atas izin Allah bahwa 6-6-nya bersyahadat mereka adalah anak-anak muda. Sekali lagi menguatkan kepada kita bahwa di pundak pemudalah peradaban itu dibangun. Kalau kita berkumpul dengan anak-anak muda maka kita bisa berharap kebangkitan sebuah peradaban Islam akan segera menjadi kenyataan. Dan Madinah perlu diketahui dibangun di atas pundak 6 anak muda awalnya. Bahkan kalau kita lihat nama-nama mereka, nama-nama yang bahkan tidak dikenal. Bahkan kalaupun kita cari hari ini dalam biografi mereka, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan biografi mereka. Seringkali begitu, bahwa pondasi sebuah peradaban kadang-kadang dibangun bahkan oleh orang yang tidak pernah dikenal. Tidak usah kecewa, tidak usah khawatir, karena memang orang berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah hanya Allah yang mencatat semua usaha kita. Biarlah hanya Allah yang mengenal kita. Dengan semua upaya Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai dengan semua kebaikan itu. Dan ternyata benar, keikhlasan itulah yang menghadirkan kebesaran Islam di kota Madinah nantinya. Maka di tahun ke-13 kenabian atau di usianya yang ke-53 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah.
Di usia yang sudah tak lagi muda, fase dakwah Islam yang lebih menegangkan akan segera dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepanjang usianya hanya dihabiskan untuk menyelamatkan umatnya dari kegelapan dunia yang fana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencapai usia 53 tahun, beliau mendapatkan perintah hijrah dalam perjalanan 500 km kurang lebih. Kalau di kita hari ini usia 53 tahun mungkin adalah usia persiapan orang menjelang pensiun. Tapi Nabi harus melakukan perjalanan fisik dengan ancaman jiwa. Ini dilakukan Nabi SAW. Ini artinya bahwa Nabi SAW di usia itu usia yang terus berjuang. Maka mari kita belajar bahwa mencapai usia pensiun pekerjaan bukan berarti berhenti untuk berkarya. Bukan berarti seseorang kemudian dia merasa sudah tidak terpakai lagi atau dia tidak berguna lagi. Rasulullah SAW bahkan memulai jihad besarnya dengan peperangan Perang Badar itu usia 55 tahun. Terus kalau kita tarik ke belakang, bahkan Rasul wafat di usia 63 tahun. Sampai di ujung kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tak pernah kenal kata pensiun dalam arti yang salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sudah saat beliau sakit, saat beliau sudah dalam keadaan lemah, beliau masih terus ingin berbuat kebaikan. Bayangkan, Nabi sakit, demam tinggi, bahkan berkali-kali pingsan. Ketika dalam keadaan badan terasa lebih nyaman, lebih enak, beliau minta dipapah kanan kiri untuk dibawa ke masjid sholat bersama para sahabat, sholat subuh berjamaah. Bayangkan, kita yang masih diberikan Allah kesehatan, kemudian kita bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirulah manusia terbaik. Yasrib yang telah berubah nama menjadi Madinah pada awalnya merupakan kota yang penuh dengan konflik. Kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota tersebut membawa keberkahan hingga tercipta rasa persaudaraan dan perdamaian. Di awal kepemimpinan apa yang harus diminta? Menjadi pelajaran buat kita. Yang harus diminta adalah Allahumma ja'al barakatal Madinah dhi'fai Makkah. Ya Allah, jadikan keberkahan kota ini, keberkahan Madinah, 2 kali keberkahan Mekah. Yang diminta adalah keberkahan. Berkah makanannya, berkah kehidupannya, berkah takarannya, berkah timbangannya, sehingga yang sedikit mencukupi dan yang banyak tidak membahayakan. Saat Madinah semakin kokoh sebagai kota muslimin, para musuh mulai melihat Madinah sebagai ancaman. Puncaknya di tahun kedua setelah hijrah, meletuslah peperangan pertama muslimin dengan musuh utamanya, kaum Quraisy. Bahkan di perang-perang selanjutnya, saat kaum Yahudi dan suku-suku Badui bersatu dengan Quraisy, mereka tetap tak mampu menggoyahkan barisan muslimin. Tahun ke-5 Hijriah menjadi tahun pembuktian kekuatan Islam. Maka di tahun-tahun selanjutnya, muslimin mulai beraksi mengalahkan musuhnya satu persatu. Tahun 6 Hijriah, Quraisy mengakui kekuatan muslimin dengan diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membungkam Yahudi.
Dan puncaknya di tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10.000 muslimin berhasil meraih kemenangan besar dengan dimusnahkannya kemusyrikan di bumi Mekah. Setelah Fathu Mekah, seluruh suku-suku yang berada di Jazirah Arab kemudian menyatakan keimanan dan keberpihakannya pada umat Muslim. Inilah puncak prestasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun berdakwah, bermula dari kesendirian, kini seluruh Jazirah Arab telah mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia Nabi kurang lebih sudah 62 tahun. Bisa kita bayangkan, usia 62 tahun, berjuang selama 23 tahun, beliau mendapatkan seluruh Jazirah Arab. Sebuah karya yang sangat amat besar, karya sangat agung dari manusia yang agung. Bayangkan usia kita 62 tahun umpamanya, atau siapapun yang 62 tahun, apa yang dihasilkan hari ini. Lihat bagaimana satu Jazirah Arab mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia beliau 62 tahun. Dan begitulah kita harus berpikir, berapa usia kita dan apa capaian kita yang manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Keberhasilan sang Nabi menebarkan hidayah di bumi Arab tak berarti menandakan selesainya tugas kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus sibuk memikirkan nasib umatnya agar hidayah Allah senantiasa tersebar di seluruh permukaan bumi. Ilmu serta penugasan perluasan wilayah terus diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada muslimin. Bahkan hingga menjelang akhir nafasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sekalipun berhenti memikirkan nasib umatnya. Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usia 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk kembali pada Sang Maha Pencipta. Muslimin berduka meratapi kepergian sang manusia mulia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan cahaya keimanan yang menebar di seluruh muka bumi.